khususnya dari birokastra. Bentuk dari Kasrat Meet sendiri adalah talk show atau berbicara mengenai isu atau permasalahan yang ada dengan menghadirkan narasumber. Kebetulan materi yang akan kita bawakan kali ini adalah kurikulum kefarmasian yang berlaku saat ini di Indonesia dan juga berlaku saat ini di Unjani. Kenapa sih dari kami membawakan materi tentang kurikulum? Karena materi kurikulum ini sangat bersinggungan dengan mahasiswa, dikarenakan mahasiswa menjalankan kurikulum tersebut, termasuk dari materi-materi di mata kuliah ataupun lain sebagainya, untuk menunjang mahasiswa untuk mencari lapangan pekerjaan nantinya. Apa aja sih yang akan dibahas di Kasrat Meet kali ini? Silahkan tonton untuk video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ariwisana sebagai moderator pada acara Kasrat Meet kali ini. Dan saya kedatangan tamu spesial untuk hari ini. Silakan Bu untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Rianti, dosen di Fakultas Farmasi Unjani. Jadi pada sore hari ini saya dapat undangan khusus dari panitia Kasrat ya. Kasrat dari BMKF. Dari BMKF Farmasi Unjani. Oke, yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang kurikulum pendidikan kefarmasian. Izin bertanya sebelumnya Bu, untuk apakah ada peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan kefarmasian yang berlaku saat ini? Ya, tentu ada ya. Jadi pemerintah memang sudah memberikan batasan-batasan mengenai pendidikan ya. Memang ada undang-undang tentang pendidikan, tapi tidak spesifik tentang pendidikan kefarmasian. Jadi pendidikan secara umum. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah itu nomor 3 tahun 2020 itu ada yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi SNPT ya. Nah, SNPT itu nanti diturunkan lagi ada namanya KKNI. Jadi ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu yang harus dipenuhi oleh pendidikan yang ada di Indonesia, level S1, S2, S3 atau diploma. Jadi itu ada kerangkanya. Nah, kalau berbicara tentang peraturan pemerintah itu sendiri, ya tadi saya sudah sampaikan yang SNPT itu peraturan pemerintah atau Permendikbud ya, Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020. Ya, itu yang menjadi acuan kita. Kemudian selain itu kalau farmasi ada juga yang mengatur mengenai kurikulumnya. Jadi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia atau APTN. Jadi perguruan tinggi itu, perguruan tinggi farmasi di seluruh Indonesia punya kerangka kurikulum yang sama. Jadi nanti ujung-ujungnya kompetensinya sama. Baik Bu, kalau misalnya di Farmasi Unjani sendiri, apakah sudah menerapkan hal tersebut atau belum? Ya, bagus. Tentu di Farmasi Unjani sudah menerapkan ya kurikulum kita berdasarkan tadi ada dari SNPT ya, penyusunan kurikulumnya, kemudian dari KKNI juga kita mengacu, dan tentu saja untuk pendidikan farmasi itu kita mengacu dari APTN tadi. Kenapa harus mengacu ke sana? Supaya mahasiswa farmasi khususnya di Unjani ini punya kompetensi yang sama, kompetensi lulusannya sama dengan seluruh mahasiswa baik itu dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya. Dan kita tidak boleh mengubah
terlalu banyak, ya, karena di situ ada apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kalau misalnya dari segi analisis, apa yang harus mereka kuasai, dari segi untuk penemuan obat baru, itu mata kuliah apa aja yang harus ada. Nah, di situ sudah diatur. Sudah diatur ya Bu sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalnya kan tadi sudah diatur tuh, dan juga sudah ada kurikulumnya. Kalau misalnya mahasiswa itu penting nggak sih Bu untuk tahu hal tersebut sebenarnya? Ya, bagus. Tentu penting ya. Sama kayak kita ini, kita mau jalan nih, kita harus tahu dulu ini yang kita pilih jurusannya apa, jalannya mau kemana, ya, supaya jelas apa yang nanti bakalan dihadapi di depan. Makanya pada saat pertama biasanya ada perwalian kan, ya, ada perwalian, kita akan tahu pada semester 1 ini kita akan mengambil mata kuliah apa saja. Sama ini juga supaya kita mahasiswa tahu bahwa oh ternyata mata kuliah ini memang nanti akan mendukung basic keilmuan yang ada di farmasi. Nah, nanti ujung-ujungnya ke kerangka yang lebih jauh lagi adalah menyiapkan para mahasiswa farmasi ketika dia harus mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia itu sudah siap. Jadi basic ilmunya memang banyak sekali didapatkan ketika pendidikan di S1. Nanti manfaatnya sebetulnya baru terasa pada saat ujian kompetensi apoteker Indonesia. Tuh, berarti dari teman-teman juga perlu tahu gitu dari apa aja sih kurikulum yang berlaku saat ini, karena manfaatnya juga sangat banyak sekali. Mungkin Bu izin bertanya, Bu, kan karena dari perguruan tinggi itu kan nggak akan terlepas dari tidak perguruan tinggi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dalam pelaksanaannya ada nggak sih kalau misalkan di farmasi Unjani ini melibatkan mahasiswa? Ya, bagus. Jadi dalam setiap kegiatan Tridharma tentu itu harus melibatkan mahasiswa, ya, terutama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau pendidikan sudah pasti ya, mahasiswa terlibat ya. Nah, yang dalam bidang pendidikan itu sudah pasti terlibat dalam penelitian. Nah, ini karena mahasiswa S1 itu nanti di akhir akan mengikuti atau akan menyusun karya ilmiah ya, atau skripsi yang kita sebut sekarang ini skripsi, akan ada penelitian. Nah, di situ mahasiswa sebaiknya bisa ikut dalam bagian kecil dari penelitian dosennya. Gitu. Begitupun juga dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa juga harus diajak atau harus ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kenapa harus begitu? Supaya nanti mahasiswa kan nanti setelah lulus akan terjun ke masyarakat. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Kita kontribusinya apa kepada masyarakat sebagai seorang farmasi, sebagai sarjana farmasi atau sebagai apoteker? Nah, dosen-dosen di farmasi Unjani ini sebetulnya banyak punya apa ya? Punya, kita sebut proyek penelitian ya, punya penelitian ya, punya roadmapnya. Jadi dosen-dosen itu punya peta jalan penelitiannya sendiri-sendiri. Misalnya dari bidang biologi farmasi yang saya sekarang ini, saya menggeluti atau sedang mendalami satu tanaman, ya, satu tanaman, kemudian saya kaji dari berbagai aspek. Nah, tentu itu nggak bisa saya kerjakan sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan bidang lain dan juga harus melibatkan mahasiswa. Kenapa sih itu harus melibatkan mahasiswa gitu ya? Kalau mahasiswa punya ide sendiri boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya ketika penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa. Mahasiswa nanti akan belajar bagaimana meneliti dengan baik. Dan satu lagi, karena kita diakreditasi setiap 4 tahun sekali diakreditasi, dan dalam poin penilaian akreditasi itu ada yang mempersyaratkan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu nanti buktinya harus kita tunjukkan. Apa buktinya? Ada skripsi, ada buku skripsi. Lalu apa buktinya lagi kegiatan pengabdian masyarakat? Misalnya kita buat ada video, ada hak ciptanya. Nah, seperti itu yang nanti
tipsnya gitu atau dalam video bisa dalam video itu. Nah kalau misalnya buat kurikulum saat ini gitu, apakah sudah ideal gitu untuk mengakomodir dunia kerja untuk mahasiswa ke depannya? Ya, oke. Kalau kita lihat perkembangan zamannya sekarang ya, ini kan dinamikanya cepat sekali ya, perubahannya cepat gitu. Jadi di dunia pendidikan pun harus bisa menyesuaikan, harus, dan itu memang wajib dan dituntut. Kita nggak bisa berpegang pada model yang sama gitu. Jadi kita harus ikut menyesuaikan, harus fleksibel ya, supaya nanti lulusan kita bisa diterima dengan baik di masyarakat. Artinya bisa terserap di dunia kerja, atau mahasiswa kita itu bisa mendirikan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau misalnya kita berbicara jauh untuk apoteker ya, mungkin bisa membuka usaha apotek sendiri, atau bisa membuka usaha klinik kesehatan sendiri dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan tadi kita bisa fleksibel, kurikulum ini harus fleksibel. Makanya setiap 1 tahun sekali kita di Fakultas Farmasi Unjani dari prodi-prodi yang ada ini selalu melaksanakan evaluasi kurikulum. Nah, di situ kita suka dapat masukan nanti dari para dewan pakar. Kita bisa mengundang, ada pakar misalnya dari APTFI, misalnya yang sering kita undang dari ITB, ada dari UGM, dari Unpad. Nah, kita minta masukan. Sekarang perkembangan farmasi itu di Indonesia seperti apa, di Asia seperti apa, bahkan di dunia seperti apa. Karena kita juga harus mengantisipasi ya, ada kemungkinan nanti yang terjadi apoteker dari luar negeri bisa praktek di Indonesia. Nah, kita kan artinya itu ada ancaman ya dari dari luar gitu ya. Nanti jangan sampai kita malah nggak dapat porsi di negara kita sendiri. Makanya kita harus terus memperbaharui kurikulum supaya standar kompetensi kita juga ikut naik. Jadi mahasiswa kita juga nanti nggak kalah lah dengan mahasiswa dari luar gitu. Mahasiswa Unjani itu jangan berkecil hati. Mahasiswa dari Unjani itu nggak kalah dengan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, nggak kalah dari mahasiswa yang ada di luar negeri, nggak kalah. Karena apa? Basic ilmunya sama, dapatnya sama. Sekarang tinggal bagaimana kita mengolahnya, gitu. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bisa mempergunakan atau memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan di kampus lalu dikembangkan. Ujung-ujungnya tetap kreativitas, gitu ya. Mahasiswa pasti nggak jauh dari itu sebetulnya. Jadi kita hanya memberikan bekal, mahasiswa yang nanti akan mengembangkannya dengan sendirinya. Dari teman-teman juga penting banget untuk kreatif, karena dari teman-teman sendiri sebenarnya dapat gitu basic yang sama seperti halnya perguruan tinggi lain. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa lebih mengembangkan dari ilmu yang didapat. Seperti itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Mungkin Bu, untuk harapan Ibu gitu Bu, kepada mahasiswa farmasi Unjani terhadap kurikulum yang berlaku, karena kan kita juga kan bersaing gitu ya sama perguruan tinggi lain, sama farmasis lainnya gitu dari yang lain. Nah, harapan Ibu seperti apa sih ke mahasiswa farmasi Unjani ini? Ya, jadi ini saya berpesan dan berharap besar ya pada mahasiswa farmasi Unjani. Saya yakin mahasiswa-mahasiswi farmasi Unjani itu terpilih, ya, mahasiswa-mahasiswi farmasi yang terpilih dari sekian ribu pendaftar. Gitu. Jadi yang pertama tentu harus mengikuti seluruh program yang sudah disiapkan oleh prodi, ya, oleh fakultas. Kemudian yang kedua, mahasiswa farmasi Unjani harus berprestasi. Dari mana berprestasi? Dari level lokal, nasional, dan internasional. Gitu. Jadi kalau program kegiatan atau program pendidikan yang ada di Fakultas Farmasi Unjani diikuti dengan baik, diimplementasikan dengan baik, saya yakin mahasiswa-mahasiswa farmasi Unjani ini bisa berprestasi sampai ke tingkat
internasional. Jadi perlombaan yang sifatnya akademik, misalnya ya, yang kita sering dapat masuk ya level nasional itu yang program kreativitas mahasiswa. Contohnya itu yang paling sederhana ya, karena setiap tahun ada. Itu kan nggak jauh dari ada penelitiannya di sana. Ya berarti nanti ada kurikulumnya juga kan gitu. Jadi terhadap mahasiswa Unjani harapan saya ya sangat besar supaya bisa mengikuti pendidikan ini dengan baik, kemudian mengikuti kurikulum dengan baik yang sudah disiapkan oleh Prodi, dan ujung-ujungnya ada prestasi. Jadi mahasiswa berprestasi, ya itu juga harus berprestasinya itu tidak hanya di angka-angkanya saja, tapi harus keluar, harus muncul di universitas. Dari universitas harus bisa muncul ke wilayah LLDT, ya. Jadi ada Jawa Barat dan Banten. Jadi bisa berprestasi di tingkat nasional, nanti di tingkat Indonesia. Jadi itu harapan saya supaya mahasiswa masih bisa mengikuti pendidikan farmasi yang ada di Unjani ini dengan baik, dan tentu harus berprestasi. Berprestasi tidak hanya di bidang akademik ya, tapi karena ini bahas tentang kurikulum, jadi saya arahnya ke akademik. Tapi sebetulnya prestasi itu banyak. Ada yang seni, boleh ya. Kemudian ada olahraga, boleh. Yang penting targetnya jelas. Di bidang apa nih saya punya kelebihan. Kalau di bidang bahasa mau ikut lomba apa tingkat internasional, silakan, kami ikut. Itu aja. Mudah-mudahan dari tahun 2022, 2023 seterusnya BEM dan semuanya ini bisa memberikan prestasi tingkat internasional. Selalu ada gitu, harapan saya ya, setiap tahunnya selalu ada gitu prestasi tingkat nasional dan internasional. Ya. Baik, mungkin tadi kan kita juga sudah mendengarkan dari materi-materi dari Bu Soraya, dan juga tadi sudah ada harapan juga dari Bu Soraya, semoga ya, teman-teman semua berprestasi ya, untuk lebih fokusnya gitu, lebih berprestasi, lebih kreatif. Mungkin dicukupkan saja untuk Kasratnik kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dari video dan juga bisa menyimak pesan-pesan apa aja sih yang sudah disampaikan oleh Bu Soraya selaku dari dosen farmasi Unjani seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.